Si paling perdana. Presiden Filipina Bongbong Marcos mengumumkan bahwa Mary Jane Veloso, terpidana mati dalam kasus narkoba, telah dibebaskan. Dalam pengumumannya, ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia. Bongbong Marcos juga menjelaskan bahwa kebebasan Mary Jane mencerminkan persahabatan Filipina dan Indonesia. Dengarkan informasi selengkapnya dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia dan selamat bergabung dalam DNP Evening News edisi hari ini Rabu 20 November 2024. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Bersama saya Kevin Manoy dan berikut fokus utama pada malam ini. Dosen Unhas dicopot usai lecehkan mahasiswa saat bimbingan skripsi. Kapolda Metro Jaya pastikan penyelidikan Firly Bahuri tetap dilanjutkan. Kami juga hadirkan informasi terkait pasangan calon Pilbub Toraja Utara Ombas Marten ungkit ongkos politik. Kita buka DNP Evening News malam ini dari Mary Jane. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos mengumumkan kebebasan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso yang ditangkap dan dihukum di Indonesia. Bongbong Marcos mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas niat baiknya membebaskan Mary Jane. Bongbong menyadari bahwa Mary Jane bersalah berdasarkan peraturan di Indonesia, namun ia juga merupakan korban dari keadaan lingkungannya di Filipina. Setelah lebih dari 1 dekade diplomasi dan konsultasi ke pemerintah Indonesia, Filipina berhasil membawa Mary Jane kembali ke kampung halamannya. Sebelumnya diketahui bahwa Mary Jane ditangkap di Bandara Yogyakarta pada April 2010 setelah kedapatan membawa 2,6 kg heroin. Ia mengklaim narkoba tersebut dijahitkan di dalam kopernya tanpa sepengetahuannya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menanggapi santai pernyataan wartawan mengenai kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 November 2024, namun hingga saat ini belum ditahan. Polda Metro Jaya mengklaim tidak ada kendala dalam pengusutan kasus tersebut, meskipun sudah berbulan-bulan menggantung. Tim penyidik telah memeriksa 160 saksi dan 11 ahli dalam kasus ini. Selain dugaan pemerasan, polisi juga tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Firly Bahuri. Dalam kasus dugaan pertemuan dengan SYL, status Firly masih sebagai saksi, meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polisi menetapkan 2 pria berinisial CM 30 tahun dan J alias R 29 tahun sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap sopir taksi online berinisial EA 48 tahun di tengah tol Merak Jakarta kilometer 800 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat pada Minggu dini hari. Peristiwa pengeroyokan bermula ketika EA yang sedang mengemudikan taksi online mendapati mobil pelaku yang berada di depannya tiba-tiba menghalangi laju kendaraan. Terkejut, EA mengklakson untuk menanyakan apakah sopir tersebut mengantuk atau mabuk. Akan tetapi pelaku justru tidak ingin berbicara dan langsung melayangkan pukulan mentah ke wajah korban. Di tengah aksi pemukulan ini, pelaku lain turun dari kendaraan dan turut memukuli EA. Pengeroyokan itu terhenti saat teman perempuan pelaku memintanya untuk menghentikan penganiayaan.
Setelah penetapan tersangka, penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro langsung menahan kedua pelaku. Kedua tersangka diduga dalam keadaan mabuk saat melakukan pengeroyokan. Seorang dosen Universitas Hasanuddin Makassar berinisial FS melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya saat melakukan bimbingan skripsi. Korban yang diketahui merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Unhas tersebut mengalami pelecehan seksual saat bimbingan skripsi 25 September 2024. FS meminta korban datang ke ruangannya dan menahannya saat korban hendak pulang. Korban berusaha menolak, namun FS memegang tangan korban dan ingin memeluknya. FS memaksa melakukan tindakan yang tak senonoh hingga korban berteriak meminta pulang. Setelah kejadian tersebut, korban mengaku mengalami trauma yang mendalam dan kesulitan melanjutkan kegiatan kampusnya. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkait pilkada di berbagai daerah dalam Election 360. Election 360 kami mulai dari Toraja Utara. Debat kedua Pilkada Serentak Toraja Utara 2024 berlangsung sengit di Hotel Misiliana, Kecamatan Kesu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Selasa 19 November. Pasangan calon nomor urut 1 Yohanes Bisang, Marten Rante Tondok hadir dengan setelan jas hitam dan kemeja putih. Sementara paslon nomor urut 2 Frederick Victor Palimbong Andrew Brand Silambi mengenakan baju batik dengan motif khas Toraja. Dalam debat tersebut, kedua paslon menyampaikan pandangan mereka terkait praktek politik uang. Ombas Marten menegaskan bahwa ada perbedaan antara politik uang dan biaya politik. Di sisi lain, Dedi Andrew menekankan bahwa pencegahan politik uang harus diawasi secara ketat oleh penyelenggara pemilu. Sebelumnya beredar dugaan bahwa tim sukses paslon nomor urut 1 terlibat dalam praktek pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di Kelurahan Menti Rotiku, Kecamatan Rantepau pada 19 November dini hari. Kita beralih ke Jawa Tengah. Paslon nomor urut 2 Pilkada Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Tats Yassin, memaparkan strategi mereka untuk mengembangkan dunia pariwisata di Jawa Tengah, yaitu dengan membangun 1000 wisata alam. Selain itu, Ahmad Lutfi juga berencana untuk menggandeng pemengaruh dan pembuat konten untuk mempromosikan potensi wisata Jawa Tengah ke seluruh dunia. Lutfi juga berjanji akan menjadikan semua bandara di Jawa Tengah bertaraf internasional untuk memudahkan wisatawan asing datang. Untuk menarik wisatawan lokal, Lutfi juga akan menyiapkan tempat wisata yang ramah Muslim melalui penyediaan makanan dan tempat ibadah yang sesuai kebutuhan wisatawan Muslim. Sementara itu, calon wakil gubernur dari nomor urut 1 Pilkada Jawa Tengah, Hendar Prihadim, membahas keberhasilan programnya saat menjabat wali kota Semarang, terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Hendi mengklaim pernah menaikkan upah minimum kota hingga 50% pada 2013-2014, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Ia menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha untuk mencapai kemajuan. Hendi juga mengingatkan bahwa komitmen terhadap nilai Pancasila perlu dihidupkan kembali, menghindari fokus hanya pada identitas kelompok. Bersama calon gubernur Andika Perkasa, Hendi berencana meningkatkan literasi budaya dan pariwisata seni di Jawa Tengah. Hendi optimis bahwa dengan pengembangan seni dan budaya, Jawa Tengah dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan provinsi.
Demikian tadi DNP Evening News. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Kunjungi juga situs kami di www.dnpmedianetwork.com untuk mendapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan sampai jumpa.